Nah jadi teman-teman lagi sama mentalis Bengkulu Bang Malik Cim. Jadi pengen nanya sebenarnya ramalan itu benar apa enggak sih? Kalau dibilang benar atau enggaknya, kalau saya pribadi sendiri enggak. Ramalan itu tidak bisa kita, karena kita bukan Tuhan loh. Masa kita sederajat loh dari Tuhan, iya enggak? Ya, Iya. kita berpikir positif dulu nih. Ya kan? Kita tidak mungkin satu balok di atas Tuhan, nggak mungkin. Ya kan? Karena kita pasti ada di paling bawah sekali. Oke. Dan kita tidak punya kemampuan untuk yang namanya meramal-meramal segala macam, tidak ada. Tapi kita bisa yang namanya memprediksi. Nah, oke, memprediksi itu kan ada sesuatu hal yang kita rasakan. Contoh, pagi-pagi kita bangun, ya nggak? Terus kita lihat keluar, ternyata cuaca mendung. Kita langsung memprediksi apa? Oh, ini kayaknya kalau enggak siang nanti atau sore nanti bakal hujan. Betul? Ya, dan itu akan dua jadi kemungkinan, bisa jadi iya atau bisa jadi nanti siang juga bakal terang. Oke. Ya kan? Nah, seperti itu. Bahkan di diri kita sendiri punya sesuatu yang apa ya? Kalau ada angin-angin sepoi-sepoi berasa dingin, kita langsung, wih, kayaknya mau hujan nih. Pernah nggak ngerasain kayak gitu? Suasananya dingin, kayaknya mau hujan nih. Nah, itu sebuah prediksi, bukan ramalan. Oke? Yang setahu aku yang benar ya cuma ramalan cuaca doang. Oke. Iya, benar kan? Ya. Yang akurat setahu aku cuma ramalan cuaca doang, dan itu pun juga akuratnya masih 80% menurut aku. Nah. Apalagi kalau kita masalah ramalan yang tahun depan nih kayaknya ini bakal ada pesawat jatuh. Ya kemungkinan seperti yang kita bilang tadi, 80% bisa jadi terjadi, 20% juga tidak terjadi. Ya kan, atau 50-50, 50%, 50%. Ya kan? Dikarenakan bisa jadi ya, tahun depan memang ada pesawat jatuh. Tapi bisa jadi juga enggak. Jadi kalau misalnya sekarang saya mau prediksi tahun depan akan ada pesawat jatuh. Oke? Selama 1 tahun orang dalam perjalanan, mereka akan ada aktivitas. Secara aktivitas, omongan kita akan dilupain. Ketika sudah sampai tahun depan, kan, terus ketemu tahun depannya lagi, hal itu tidak terjadi, orang tidak akan kepikiran. Tapi apabila di pertengahan tahun ternyata ada pesawat jatuh, tiba-tiba mindset pola pikir kita langsung berpikir, kayaknya pernah ada yang ngeramal gini deh. Nah, seperti itu. Oke, berarti sebenarnya peramal itu punya kemampuan meramal atau seperti apa? Mereka punya kemampuan komunikasi. Itu sebenarnya. Iya. Itu kuncinya ya. Iya, marketing. Berarti intinya percaya sama ramalan? Ya, sama aja kita menduakan Tuhan. Jadi tidak ada yang bisa meramal kecuali dengan takdir Tuhan seperti itu. Gimana Bang Malik mengenai ramalan zodiak? Ini kan kalau kita lihat kan biasanya ramalan zodiak itu pas banget nih yang kita rasain. Jadi sebenarnya itu benar apa enggak? Sebenarnya kebanyakan ya orang ketika dia membacanya zodiaknya dia, contoh misalnya Scorpio. Kondisi Scorpio keuangannya sekarang lagi menipis. Terus kondisi percintaan juga lagi terganggu ya, contoh ya. Dan ternyata termakan nih kita, ya kok sesuai banget dengan diri kita, ya enggak? Nah sebenarnya hal itu terjadi karena orang yang membuat ramalan itu mempelajari yang namanya psikologi orang, ya kondisi sekarang, ruang lingkup dia sekarang, ya di saat kondisi pandemik gini misalnya ya, pada saat lagi kondisi COVID seperti ini, sekarang kondisi dalam keadaan seperti ini pasti kesehatan kita semuanya terganggu, ya enggak? Terus yang kedua, perekonomian kita juga pasti juga akan terhambat, ya kan? Nah sekarang kalau saya buat gitu, ya sekarang saya buat misalnya di bintang Leo, Leo sekarang kondisi kesehatannya berkurang, terus juga kondisi ekonominya juga lagi tidak karuan, ya nggak? Termakan nggak kondisinya? Iya. Pasti dong, ya. Bahkan yang bukan bintang Leo pun, mau Cancer, terus juga Scorpio ataupun yang macam-macam lah, pasti juga akan terkena, kok sama ya seperti kondisi kita sekarang. Ya iya, karena kondisi sekarang ini kita sedang menghadapi yang namanya kesehatan pasti terganggu, dan juga kondisi perekonomian juga sedang terganggu, seperti itu. Berarti ini yang buat ramalan zodiak itu melihat kondisi situasi pada saat itu. Betul, benar. Nah, gimana kalau misalnya mengenai masalah percintaan? Itu kadang suka pas loh. Iya. Misalnya percintaannya lagi gini. Gimana? Seorang yang percintaan yang dia tulis segala macam itu sudah dia lalui. Ya. Oke. Semuanya itu sebenarnya pola yang sama. Ya, polanya itu sama.
orang ketika bercinta yang pasti kenalan, PDKT, ya nggak? Iya. Jadian, terus ada ributnya, Oke. ya kan? Setelah ada ributnya, ada putusnya, mungkin ada juga lanjutnya. Hal yang itu juga lumrah. Hal itu akan ditulis, kita tulis sekarang. Percintaan Anda sedang terganggu. Nah, orang yang sekarang lagi misalnya lagi jatuh cintanya nih, kan lagi ngebaca itu. Ketika dia membaca, padahal dia tidak ada terganggu ya sama pasangannya ya. Tapi ketika dia membaca kondisi percintaan Anda sedang terganggu, pikiran dia akan mencari hal yang negatif. Oke. Oke, dia akan berpikir cari kesalahan-kesalahan yang pernah dia lakuin sama pacarnya atau pacarnya yang pernah lakuin ke dia. Seperti itu. Atau dia pikir, oh teman aku ada yang mau nikung nih. Kayaknya memang benar nih katanya. Ya kan? Padahal dia sama pasangan juga baik-baik aja. Oke, tapi karena dia membaca hal yang negatif itu, akhirnya dia mencari hal yang negatif juga di pikirannya dia. Oke, seperti kayaknya pacar gua nih ada kesalahan deh gini, ya. Ataupun sebaliknya, oke, dia kayaknya punya kesalahan sama pacarnya. Seperti itu. Jadi intinya kalau kata Bang Malik tadi bahwa ramalan itu sebenarnya nggak ada ya Bang ya? Ada. Nggak ada. Oke. Thank you Bang Malik. Oke.